terima kasih buat yang sudah hadir di acara ini, dan terima kasih juga kepada SML One yang sudah mengadakan acara yang sangat spesial di hari ini. Oke, jadi saya John Kosasi hari ini akan membawakan topik tentang bagaimana dari idea itu bisa sampai ke product market fit. Oke, mungkin sebelum kita masuk bahas lebih lanjut, mungkin kita harus tahu dulu apa itu sih sebenarnya product market fit. Jadi product market fit itu sebenarnya menurut definisi dari Marc Andreessen ya, Marc Andreessen ini salah satu investor yang cukup ternama ya di Silicon Valley. Menurut beliau itu product market fit itu definisikan sebagai being in a good market with a product that can satisfy that market. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus ada satu market yang bagus ya. Kita harus ada satu market yang bagus dan produk kita ini bisa memenuhi kebutuhan untuk pasarnya tersebut. Mungkin kalau secara definisi masih agak luas ya. Nah, kita bisa lihat di piramid ini. Jadi di sini kita menurut Dan Olson ini dia menjelaskan bahwasannya sebenarnya product market fit ini bisa digambarkan jadi satu piramid dengan bagian atas itu adalah produk, bagian bawah ini adalah marketnya. Jadi market ini menjadi fondasi dari produknya ini. Piramid ini bisa bagus kalau dia duduk pas di atas fondasinya ini. Nah di base-nya ini adalah yang kita namakan market ya. Market ini adalah target audience yang kita mau jangkau. Jadi kita harus tahu dulu market kita seperti apa, kebutuhan yang belum dipenuhi itu seperti apa, kita harus ngerti dulu. Jadi itu jadi base-nya kita. Nah setelah kita tahu kebutuhan yang belum dipenuhi itu apa, kita bisa propose satu value buat pasarnya ini yang kita namakan value proposition kita gitu loh. Dari value proposition kita ini kita bisa pikirkan kira-kira apa sih fitur atau sesuatu yang kita mau tawarkan untuk memenuhi value proposition-nya ini gitu loh. Nah, di atasnya itu baru yang namanya user experience. Pada saat user memakai produk kita itu, bagaimana rasanya mereka pakai produk kita, apakah itu cukup mudah atau cukup nyaman untuk pakai produk kita ini gitu loh. Jadi kalau saya ambil contoh, kalau kita ambil contoh Netflix ya, Netflix itu target marketnya apa? Target marketnya itu bisa jadi dari muda sampai yang audiens yang cukup berumur ya. Ini bisa jadi mungkin secara demografi itu kan terbagi dari yang muda sampai yang lebih berumur gitu loh. Tapi secara kebutuhan mereka itu sama. Kebutuhan mereka itu apa? Terutama mungkin di masa pandemi ini ya, kita nggak bisa ke bioskop, kita perlu nonton, bisa di mana saja, mau di rumah atau di mobil atau di mana saja ya kita bisa nonton. Nah ini yang jadi kebutuhan yang belum terpenuhi oleh market gitu loh. Nah dengan adanya Netflix itu yang ditawarkan apa? Value proposition yang ditawarkan itu yaitu kita bisa nonton di mana saja, kita mau nonton di TV bisa, kita mau nonton di smartphone juga bisa. Fitur setnya itu yaitu ya kita bisa nonton TV, bisa pakai mobile phone untuk nonton. Dan mungkin kalau kita mau nonton secara offline juga bisa, ya kita bisa download dulu, itu fitur set yang ditawarkan oleh Netflix. Nah, user experience-nya apa? Kemudahan pada saat dia gunakan produknya Netflix itu, bagaimana mudahnya dia gunakan, bagaimana dia lihat summary dari filmnya dan lain-lain itu, jadi user experience-nya yang dirasakan oleh si user. Jadi itu yang kita gambarkan dalam piramida ini. Nah sebelum kita masuk lebih lanjut, sampai ke product market fit, tentunya kita harus start dari awal ya. Bagaimana pada saat kita masuk ke market itu, kita harus tahu dulu market itu seperti apa. Ya apakah market itu memang ada atau memang market itu ternyata bukan market yang ada, tapi kita yang ciptakan sendiri, kita yang pikirkan oh ini marketnya ternyata ada, padahal nggak ada gitu. Itu kita harus tahu dulu kebutuhannya. Kalau marketnya ini ada, kita harus tahu kebutuhannya apakah ada yang masih belum terpenuhi ya dari produk yang ada, misalnya dari kompetitor atau dari perusahaan lain yang tawarkan itu, misalnya apakah bisa memenuhi kebutuhannya customer yang sekarang ini gitu loh. Nah untuk bisa kita dapatkan informasi itu,
Kita ada beberapa sumber. Kalau kita ngomong B2B ya, B2B itu mungkin ada komunitas atau industri yang tempat berkumpulnya industri ini, orang pemain di industri ini, itu bisa jadi dari sana kita dapat informasi-informasinya. Atau bisa juga kita melalui sosmed, sosial media itu kita juga bisa lihat ya, tentunya di komen-komennya produknya kompetitor, apakah ada komplainan atau adakah sesuatu yang mereka sampaikan bahwasannya dari produk ini kita masih belum bisa ini, belum bisa itu gitu loh. Itu adalah contoh yang kita bisa pakai untuk tahu bahwasannya kemungkinan ada kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh produknya tersebut. Ya, kita juga bisa lakukan beberapa cara, contohnya dengan growth hacking. Jadi pada saat sebelum produk ini kita launch, kita bisa tes dulu marketnya ini, apakah banyak peminatnya. Kita bisa dengan banyak cara, bisa dengan contohnya kita dengan buat website teman untuk isi data aja dulu. Kita informasikan bahwasanya produk ini bakal di launch, kita lihat dulu secara peminatnya banyak nggak yang register gitu loh. Jadi di situ kita bisa tahu bahwasanya produk ini diminati atau tidak gitu loh. Terus yang mungkin bisa dipakai juga dengan Google Alert. Jadi kita bisa set Google Alert misalnya untuk topik-topik tertentu yang menjadi tren yang kita pengen tahu apakah ini ada kebutuhan di pasarnya ini gitu loh. Contohnya kita mau track hashtag di Twitter dan lain-lain, kita bisa tahu bahwasanya untuk topik ini apakah memang banyak yang minati gitu loh. Atau kita bisa lihat dengan dari Google trennya ini gimana sekarang gitu loh. Itu mungkin beberapa cara yang kita bisa lakukan untuk mengerti marketnya kita. Nah, yang kita perlu tanyakan ke usernya itu tentunya bagaimana sih pendapat mereka tentang value proposition yang kita tawarkan. Apakah mereka mengerti yang kita tawarkan itu value proposition-nya apakah sudah sesuai, apakah mereka mengerti. Kalau mereka sampai belum mengerti value proposition kita apa, berarti kemungkinan kita nggak menjawab problem yang mereka hadapi gitu loh. Terus selain itu juga kita bisa tanya ya, apakah produk kita misalnya kita launch, apakah produk kita ini menjawab kebutuhannya mereka. Apakah ada yang masih kurangnya di mana? Nah, itu informasi-informasi yang kita bisa dapatkan. Terus kita juga bisa tanya secara experience-nya bagi user yang pakai produk kita ini bagaimana rasanya, apakah mudah gak dipakai gitu dan lain-lain. Itu yang bisa kita tarik tahu dari market yang kita mau target ini. Nah, setelah kita tahu marketnya ini, tentunya kita harus tahu ya bahwasannya market itu harus cukup besar ya. Karena kalau kita marketnya ada, tapi marketnya cukup kecil dan produk yang kita bangun ini memang fit ke satu pasarnya ini, cuma pasarnya ini kalau nggak cukup gede, tentunya produk ini pertumbuhannya pasti terbatas. Jadi di sini kita bisa lihat ada lingkaran ya, lingkarannya ada 3 lingkaran. Yang pertama itu total addressable market. Total addressable market itu yaitu adalah pasar di mana yang kita bisa jangkau, yang mereka punya kebutuhan yang belum terpenuhi oleh kondisi yang sekarang, oleh produk yang sekarang, dan dari produk-produk yang mungkin jadi kompetitor kita. Tapi dari total addressable market ini tentunya ada yang bagian yang kita punya limitasi setelah produk misalnya. Produk kita itu mungkin terbatas hanya untuk bisnis model tertentu, atau secara geografis produk kita ini untuk menjangkau hanya daerah tertentu aja, atau bisa jadi karena keterbatasan infrastruktur kita nggak bisa menjangkau marketnya tersebut. Nah, daerah yang kita bisa jangkau ini namanya service addressable market ya. Jadi SAM ini contohnya kalau kita ambil contoh, kalau kita bangun suatu produk yang digital misalnya, kita membutuhkan internet. Berarti kan target pasar kita itu adalah user yang mempunyai internet gitu loh. Jadi ini yang kita namakan service addressable market. Tapi kita juga harus realistis bahwasannya dari service available market ini tentunya kita nggak bisa cover semua. Ya, tentunya kalau misalnya marketnya cukup besar, kalau kita bisa capai 1-2% aja, itu berarti kemungkinan itu udah cukup signifikan. Tapi kalau untuk pasar yang sedikit lebih kecil, mungkin kita perlu sampai 10%. Nah, pasar yang kita bisa jangkau ini, produk yang kita bisa
tawarkan ini untuk pasar ini itu namanya SOM, Service Obtainable Market atau SOM. Terus kalau kita lihat secara produk ini, sebenarnya produk itu juga punya life cycle ya. Kalau digambarkan oleh Geoffrey di bukunya Crossing the Chasm. Crossing the Chasm ini buku yang ditulis di 30 tahun lalu ya, di tahun 1991. Tapi sampai sekarang itu masih relevan. Jadi di sini digambarkan oleh Geoffrey itu ada market itu terpisah dua tahap ya, dua fase yang dinamakan early market sama yang namanya mainstream market ya. Di early market ini juga ada yang namanya innovators dan early adopters. Jadi di innovators itu adalah orang-orang yang pengen mencoba sesuatu, dia nggak peduli, dia pengen mencari sesuatu yang baru dan dia ingin mencoba, dia nggak peduli produk itu akhirnya bisa dipakai atau enggak, itu dia nggak peduli. Itu orang yang termasuk di fasenya innovators. Terus ada yang namanya early adopters. Di fasenya ini adalah orang-orang yang cukup visioner ya. Dia tahu bahasanya produk ini arahnya kemana, produk ini bakal bisa memenuhi kebutuhan dia seperti apa. Orang ini termasuk di dalam early adopters. Early adopters ini juga sebenarnya target market yang sangat penting ya. Karena dari situ mereka bisa kasih feedback. Oh kita masih kurangnya ini, kita bisa tambah ini, kita bisa tambah itu. Jadi dari tahapannya early adopters ini baru kita masuk ke yang next-nya itu yaitu early majority. Early majority itu artinya orang-orang yang dia cenderung nggak berani ambil resiko. Ya, dia perlu ada referensi dari orang-orang lain dulu, baru dia mau mencoba produk kita. Tapi setelah dari early majority itu juga ada yang namanya late majority. Late majority itu adalah orang yang dia ingin produk ini sudah mature dulu, baru dia mau pakai. Dia nggak mau peduli kalau produk ini belum memenuhi semua kebutuhannya, nggak ada yang belum banyak yang pakai, dia cenderung nggak mau pakai. Jadi orang yang dia butuhnya kalau produknya udah mature gitu loh. Terus yang ada yang namanya the laggards. The laggards itu artinya apa? Artinya ada juga orang-orang yang kalau tidak terpaksa dia nggak mau pakai. Yaitu orang yang termasuk the laggards. Nah biasanya di tengah ini di antara early market ini sama yang mainstream market itu ada yang namanya the chasm. The chasm itu adalah jurang pemisah. Jadi kadang bisa terjadi bahwasannya dari early market ini ada problem masuk ke mainstream market. Nah, itu yang sering membuat produk ini yang kita buat itu gagal di situ gitu loh. Nah, supaya kita bisa masuk ke situ, tentunya dari market yang kecil kita bisa masuk ke majority ini. Ya kita harus cukup strategi ya. Tentunya kita bisa aja masuk ke satu segmen tertentu dulu. Kita dominasi di segmen itu, segmen yang cukup kecil, yang cukup niche, yang kita namanya beast head market. Ya, beast head market itu adalah orang-orang yang sangat spesifik, punya karakter tertentu, dan kita masuk ke segmen itu dulu, kita dominasi di situ. Pada saat kita sudah masuk ke segmen itu, kita sudah dominasi, tentunya orang cenderung lebih tahu bahwasannya, oke, kalau kita di segmen ini, kita udah tahu bahwasannya brand ini yang paling terkenal, produk ini paling bagus gitu. Nah, dari situ yang kita bisa lakukan itu, kita lakukan yang namanya bowling alley strategy ya. Bowling alley strategy itu seperti gini. Jadi pada saat kita seperti main bowling ya, kita main bowling, kita lempar bola. Kalau bola kita itu tepat pada pin yang tepat, dia bakal menjatuhin semua pin yang di belakang dia. Ya, itu yang kenapa kita harus masuk ke satu segmen dulu supaya nanti kalau segmennya ini sukses, kita bisa masuk ke segmen yang di sampingnya. Bisa jadi di industri yang sama, atau kita masuk ke segmen yang sama tapi industri yang berbeda. Nah itu yang namanya bowling alley strategi. Dengan cara itu kita bisa lewatin jurang pemisahannya ini atau the chasm ini gitu. Nah setelah kita ngomong market, tentunya kita mesti tahu dong gimana kita bisa ngukur produk kita itu apakah termasuk produk market fit atau tidak. Ada banyak matriks yang kita bisa pakai sebenarnya untuk mengukur produk kita itu market fit atau enggak. Jadi di sini hari ini kita memaparkan 3 aja ya, dan ini cukup simpel juga sebenarnya. Pertama, kita harus ukur dulu apakah pelanggan yang sudah pakai produk kita, dia mau tawarkan ke teman-temannya. Apakah dia confidence untuk menawarkan produk kita ke teman-temannya gitu loh.
Apakah dia merasa bagus, baru dia mau menawarkan temannya. Dari situ kita bisa lakukan dengan Net Promoter Score atau NPS. Jadi ya NPS ini kita minta pelanggan kita untuk menilai produk kita itu dari scale 1 sampai 10, mereka bakal kasih nilai kita berapa gitu. Di sini kalau dia kasih nilainya 1 sampai 6, artinya itu dia detractors. Artinya dia nggak suka produk kita, kurang suka lah gitu loh. Kalau dia di tengah antara 7 sampai 8 itu namanya pasif. Berarti dia belum bisa menentukan apakah produk kita bagus atau tidak. Ya dia cenderung lebih netral. Kalau yang angka 9 sampai 10 itu adalah yang namanya promoters. Nah, promoters itu adalah orang-orang yang sangat suka produk kita dan dia menawarkan ke teman-temannya. Dari total 9 yang kasih kita nilai angka 9 dan 10 ini, kita hitung persentasenya dari total yang survei kita ini, yang kasih nilai 9 sampai 10 itu berapa persen, dikurangi yang kasih nilai 1 sampai 6 itu berapa persen. Dari hasilnya itu kita tahu bahwasannya selisihnya itu berapa persen yang kita namakan Net Promoter Score gitu loh. Kenapa yang di 7 sampai 8 itu kita gak include di dalam perhitungan ini? Karena 7 sampai 8 itu cenderung bukan penentu gitu loh. Dia oke-oke aja, mau kasih ini oke, kasih itu juga oke gitu loh. Dia cenderung nggak menentukan promoter score kita. Dan dari promoter score ini, kalau dia di bawah 0, artinya produk kita itu banyak yang kita harus improve gitu loh. Kalau 0 sampai 30 itu udah termasuk bagus. 30 sampai 70 great, 70 sampai 100 excellent. Tapi ini juga hanya pedoman ya, karena setiap industri, setiap produk, market itu beda-beda ya. Jadi ini sebagai referensi aja. Terus yang kedua itu yang kita bisa track itu, selain tadi dia mau refer kita atau enggak, kita juga mesti track. Apakah dia care sama produk kita? Jadi di sini kita bisa lakukan dengan yang namanya Sound Alice Test ya, atau Product Market Fit Survey. Ya ini di sini kita tes. Kita kasih jawaban yang sangat sederhana ke customer kita. Kita tes mereka dengan pertanyaan, kalau produk kita gak ada lagi, kamu bakal kecewa gak? Sangat kecewa, sedikit kecewa, atau tidak sama sekali? Ya kalau kebanyakan, contohnya 40% ke atas, dan jawabannya, saya sangat kecewa. Berarti kemungkinan Anda sudah menemukan produk market fit, karena bisa jadi produk ini sangat dibutuhkan, dan tanpa produk ini dia bakal banyak masalah yang dia gak bisa solve untuk kebutuhan dia gitu loh. Jadi kalau bisa 40% ke atas, nah kita udah tahu bahwasannya ini kemungkinan udah produk market fit. Terus yang ketiga itu yang kita bisa track itu ya, apakah pelanggan yang sudah pakai produk kita itu mau stay cukup lama di produk kita gitu loh, atau dia cuma pakai sehari, habis itu besoknya dia udah oke, saya gak mau pakai lagi. Berarti itu yang termasuk churn. Jadi churn itu kita ukurnya kalau kita gambarkan sebagai satu ember itu kan ada air yang masuk dengan air yang bocor keluar gitu loh. Kalau yang masuknya itu lebih deras dari yang keluar itu, yaitu sebenarnya masih oke. Yaitu churn rate kita masih rendah, berarti lebih rendah dari yang masuk kan. Itu berarti kita masih bisa grow customer kita. Ya dari situ kita lihat kalau bocorannya ini cukup deras dibandingkan yang masuk, berarti dalam arti kan ember ini bakal habis. Dalam arti pelanggan kita itu bakal habis gitu loh. Ya, yang nggak mau pakai produk kita itu lebih banyak dari yang mau pakai, yang baru mau pakai. Jadi itu bakal jadi habis gitu loh. Jadi kita ukur berapa banyak yang hilang dari customer kita per periode tertentu, itu namanya churn rate. Ya, dari situ kita bisa lihat mereka apakah tetap mau stay dengan produk kita atau enggak. Jadi dari 3 matriks itu kira-kira kita bisa tahu apakah kita produk market fit atau enggak. Tentunya banyak metrik-metrik lain lagi yang kita bisa track ya, yang bisa menentukan ini. Jadi hari ini karena keterbatasan waktu kita bakal bahas 3 saja gitu. Oke, terus kadang ada pertanyaan juga ya, apakah kita bisa tahu bahwasannya produk kita udah market fit atau belum? Ya, apakah ada waktunya yang menentukan bahwasannya produk kita itu market fit atau enggak? Sebenarnya itu relatif ya, karena ada yang produk yang butuh belasan tahun untuk capai produk market fit. Ada yang mungkin berapa bulan aja dia bisa capai produk market fit. Jadi
nggak ada waktu patokan. Maksudnya kita bisa pastikan, oke, besok kita product market fit, atau minggu depan atau bulan depan kita product market fit. Kita nggak bisa tentukan waktu pastinya karena itu terjadi perubahan terus ya. Karena setiap produk yang kita bangun itu awalnya mungkin nggak product market fit. Sebenarnya nggak apa-apa. Kita ubah terus, adjust terus sampai dia fit ke market. Dan itu biasanya butuh waktu. Ya. Terus juga kita nggak bisa katakan bahwasannya jelas banget, oke, ini product market fit, ini bukan product market fit. Kita nggak bisa lihat dengan jelas seperti itu biasanya. Karena cenderung samar-samar gitu loh. Ya. Terus yang ketiga itu biasanya kadang orang anggapannya kita kalau udah produk market fit, kita nggak mungkin balik lagi ke produk yang tidak market fit gitu loh. Ini suatu konsep yang salah ya, karena kalau kita lihat contoh ya, contohnya kalau Kodak itu dulu dia pada saat zaman kejayaannya itu banyak dipakai orang, cuman market itu berubah pada saat orang udah masuk digital kamera, otomatis dia jadi obsolete, padahal dia sebelumnya udah cukup banyak dipakai orang. Blockbuster juga sama. Blockbuster pada saat dulu itu mereka udah kembang sampai banyak negara, tapi akhirnya dalam waktu yang singkat karena muncul Netflix dan lain-lain, dia jadi nggak bisa memenuhi kebutuhan market lagi gitu loh. Itu namanya produknya udah obsolete. Terus bisa juga kadang kita anggapannya bahwasannya kalau kita ada produk market fit, tentunya kita gak ada kompetitor. Justru itu sesuatu konsep yang salah karena justru biasanya pada saat kita udah produk market fit, orang lihat bahwasannya oh ini produknya udah bagus loh. Banyak orang yang mau copy, dan kalau ada orang yang copy dengan resources yang lebih besar, dengan dana yang lebih besar, mengcopy produk kita, bisa aja dia jadi kompetitornya kita. Nah ini yang kita mesti tahu bahwasannya belum tentu kalau kita ada produk market fit kita nggak ada kompetitor. Ya. Nah setelah kita bahas dari market sampai gimana ngukurnya, tentunya kita juga perlu tahu gimana supaya kita bisa supaya kemungkinan kita untuk sukses itu lebih tinggi untuk capai produk market fit. Ya tentunya pertama yaitu market dulu kan, karena market itu jadi base-nya ini ya. Itu marketnya harus cukup luas. Market ini harus cukup luas karena kalau cukup kecil, produk kita itu nggak bakal grow. Kedua, kita harus lihat visi kita harus cukup jauh. Jadi jangan sampai kita set visinya cuma 2-3 tahun, tapi kita butuh waktu 3 tahun misalnya untuk capai produk market fit. Pada saat kita capai produk market fit, marketnya udah berubah. Artinya kita nggak market fit lagi. Padahal kita arahnya udah benar, cuman timingnya salah. Jadi kita harus lihat lebih jauh. Kalau visi kita cukup jauh, kita fail berapa kali pun, kemungkinan kita masih bisa adjust sampai kita masuk ke produk market fit-nya ini. Ya, kemudian kita juga harus bisa segmen pasar kita ya. Jangan kita pada saat awal itu kita terlalu luas, karena kemungkinan pada saat awal itu resources kita belum cukup banyak. Ya, kalau kita target cukup luas, artinya apa? Artinya kita jangkaunya sedikit-sedikit, tapi kita nggak membuat itu jadi satu segmen yang kuat gitu loh. Tapi kalau kita ke segmen tertentu lebih kecil, tentunya resources yang kita perlu itu lebih sedikit dan kita bisa dominasi di segmennya tersebut gitu. Terus yang keempat itu, terus yang kelima itu ya kita harus juga bisa cukup agile ya. Kita harus bisa agile. Tentunya kalau kita lihat tadi piramidnya itu, kalau dia bergeser, kalau dia nggak pas didudukan itu, berarti artinya ada yang belum sesuai. Ya kalau kita udah pas di atas, itu baru namanya product market fit. Nah di situ kita perlu ada adjustment, namanya pivot. Makanya banyak perusahaan, terutama startup ya, pada saat dia awal itu start itu nggak fit ke market, tapi dia adjust, pivot sampai dia pas. Nah itu dia udah ketemu product market fit. Mungkin itu saja yang dari saya hari ini. Terima kasih dan semoga Anda bisa menemukan produk market fit untuk